Saudaraku, selamat pagi. Saya ingin mengajak saudara kembali merenungkan renungan singkat yang kali ini masih dari kitab Hakim-Hakim, sambungan dari renungan sebelumnya mengenai seorang hakim yang bernama Simson. Dan saya beri tema sukses yang berakhir tragis karena wanita. Diambil teksnya dari Hakim-Hakim 16 ayat 19 sampai 21. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu. Sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencukil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Saudara kasih, Simson adalah seorang hakim yang sukses. Dia punya kekuatan ekstra yang luar biasa dari Tuhan, sehingga dia bisa membebaskan bangsanya dari penjajahan Filistin, dan kemudian selama 20 tahun dia menjadi hakim. Hakim pada zaman itu seperti raja. Dalam kurun waktu 20 tahun itulah dia mengalami jatuh bangun sebagai seorang pemimpin. Jatuh bangunnya adalah dia beberapa kali terjebak pada kesalahan-kesalahan yang kurang baik. Tapi di akhir atau di kurun waktu itu kemudian akhirnya dia sebelum berakhir dengan kurun waktu 20 tahun itu, dia jatuh cinta dengan seorang wanita yang bernama Delila. Dan Delila adalah wanita yang dicintai yang menurut saya Delila itu punya motivasi tersendiri. Akhirnya dia bersekongkol dengan raja-raja Filistin untuk berusaha menyerahkan suaminya Simson kepada orang Filistin. Dalam pelayanan yang luar biasa sebagai hakim itu, kemudian orang Filistin dibuat tidak bisa berdaya karena Simson punya kekuatan dahsyat. Tetapi seperti yang kita baca tadi, kemudian istrinya yang bernama Delila itu membujuk-bujuk beberapa kali. Pertama kali Simson tidak menjelaskan sesungguhnya rahasianya, tapi di akhir cerita yang kita baca tadi, akhirnya dia membuka rahasianya. Pada waktu itu dia tidur-tiduran di pangkuan istrinya, lalu istrinya memanggil tukang penggunting rambut, diguntinglah rambut yang terkepang-kepang ada 7 itu, sampai akhirnya pada saat itulah Simson menjadi manusia biasa. Karena Tuhan telah meninggalkan dia. Yang luar biasa saudaraku, kemudian Simson disengsarakan oleh orang Filistin. Sebagai balas dendam yang sangat tidak manusiawi. Kedua bola matanya dicukil. Saya membayangkan ini luar biasa saudaraku. Kita kelilipan aja sakit, apalagi ini 2 mata dicukil tanpa bius. Lalu setelah itu dia dirantai dengan rantai tembaga dan dipenjara, dan di penjara itu dia dipaksa untuk bekerja, untuk menggiling, dugaan saya adalah menggiling gandum. Jadi gilingan gandum itu biasanya ditarik oleh lembu, tapi kali ini Simson dihukum untuk itu. Sangat menyedihkan. Dari sukses sebagai pemenang, sebagai pemimpin, sebagai hakim, tapi kemudian hancur, lebur, bahkan terjun dalam kengerian, penderitaan, kesengsaraan, buta dan kesakitan, menderita dan diseksa oleh musuh karena rayuan wanita yang notabene adalah istrinya. Saudaraku, wanita itu dicipta Tuhan untuk menjadi penolong yang sepadan. Karena itu semua laki-laki harus hati-hati pada waktu dia mencari istri, supaya sungguh-sungguh dia menemukan yang sepadan, yang seiman, yang baik lakunya, yang dewasa kepribadiannya, yang punya integritas dan sebagainya dan sebagainya. Jangan sembarangan. Sebab kalau sembarangan, maka dia akan membayar mahal dan mengalami kesusahan. Dia tidak tertolong, malah dia terpukul seperti yang dialami oleh Simson dalam kisah ini. Saudaraku, marilah kita hati-hati. Para wanita, jaga hidupmu. Para laki-laki, jaga hidupmu. Takut akan Tuhan. Supaya kalian besok bisa hidup dalam damai sejahtera dan tidak terjebak
dalam kekonyolan dan penderitaan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami belajar dari Simson karena kecerobohan, karena kebodohannya. Dia menikahi wanita, bukan wanita yang mencintainya, bukan wanita yang bisa menjadi penolong yang sepadan. Barangkali Simson hanya tertarik karena kecantikan dan karena rayuannya. Hingga cerita yang kami baca, Simson membayar sangat mahal. Tuhan, dalam hidup kami semua yang berkeluarga, kami semua yang mencari teman hidup, tolonglah kami supaya kami diwarnai kehati-hatian, kebenaran, kekudusan, supaya kami tidak terjerumus dalam suatu situasi yang rumit dan sulit seperti yang dialami oleh Simson. Berkat Tuhan kami mohon, kami berdoa kali ini untuk negeri kami diberkati. Di Jogja khususnya minggu ini, kami dalam level 4, zona merah. Tuhan berkati supaya bisa diatasi. Tolong Pak Gubernur dan seluruh jajarannya berkarya untuk mengatasi ini demi masa depan yang baik. Berkati kami semua Bapak. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati saudaraku, selamat pagi.